ada juga beberapa yang naik juga kayak pertama. Tapi kalau turun naik turun juga, turunnya juga nggak turun nggak ada, turun nggak ada. Turun nggak ada ya. Dan berarti kalau dolar turun harga tetap sama tuh. tetap sama. Waduh. Kita lihat dari bulan. Jangan. Banyak. Sekarang gini Mas Agung. Program-program pemerintah yang berdampak banget dengan penjualan Mas Agung itu seperti apa menurut Mas Agung? Ini menurut pandangan saya, bisa jadi saya salah, bisa jadi saya benar. Kalau menurut saya dengan adanya kenaikan BBM, meskipun hanya Pertamax yang dinaikin, tapi tetap ngaruhnya ke kita. Bukan saya aja, bukan dunia kita aja. Saya juga ada teman di pasar gitu, kayak jualan buah, jualan beras, jualan banyak lah. Semua pedagang pada BBM naik, kita ikut naik gitu. Jadi nggak hanya di dunia gadget aja. Sama satu lagi nih, itu kan masalah bahan bakar ya. Ya benar. Nah, banyak juga yang ngeluh saat ada MBG. Jadi, betul. Itu jadi obrolan sehari-hari sih sebenarnya. MBG itu. Iya. Mas Bahlil ganteng ya? Iya. Oh enggak, sekarang Mas Bahlil ganteng. Ada beberapa bottom ganteng dulu ya. Kata teman-teman saya itu, dia bilang semenjak adanya MBG ini pasar jadi kacau. Gitu. Yeah. Banyak yang diborong, bagus, banyak diborong tapi kacau katanya, masalah harga, masalah quantity. Ya kan, bukannya MBG itu banyak yang dengar tuh MBG itu katanya itu kan untuk mengatasi stunting. Tapi kalau menurut saya sih stuntingnya nggak tepat. Iya, menurut keyakinan saya itu stuntingnya emang tujuannya tuh pertama emang stunting. Bagus. Tapi nggak tepat sasaran. Betul. Menurut keyakinan saya tuh. Iya. Itu nggak tepat sasaran banget gitu loh. Dan waktu ini ada statement waktu gue pernah nonton di salah satu video entah lupa apa rakyat bersuara atau apalah di salah satu televisi swasta yang antara mahasiswa dengan suatu staf presiden itu berdebat antara, coba kamu bayangkan kalau MBG dihilangkan, ntar anak-anak itu nyebrangin sungai lelah, ntar nggak ada MBG. Kalau ada MBG kan terus makan. Nah, korelasinya apa? Iya. Di sini ya kalau menurut keyakinan saya mending benerin jembatannya dulu. Oh iya. Gitu. Jalan dulu ya. Itu lebih manusiawi. Lebih manusiawi, bukannya suruh makan. Iya. Kan ibaratnya logikanya gimana gitu. Itu menurut keyakinan saya sih ya. Sekarang dia bilang kasih makanan pas di sekolah. Sedangkan dia kan sendiri bilang perjuangan menuju sekolah itu seperti perjuangan nama maut kan. Ya kan seperti kayak nyeberangi sungai yang deras, jembatan bolong dia harus berpegangan di satu tali, seandainya itulah ya kan yang terjadi di lapangan. Nah, tiba-tiba di sekolah dikasih makanan. Sekarang kalau logika gue lah ya, ini logika gue nih. Lu udah capek-capek nih kan berjuang untuk lu sampai datang ke sekolahan nih. Terus sampai di sekolah dikasih makanan nih, makanan gratis nih ya kan. Nah, sekarang walaupun tuh makanan dimakan, tapi kan kalau misalkan posisi kita udah kecapean itu nggak akan jadi apa-apa. Oke, nah tadi terusan MBG. Ya, MBG kalau menurut saya ini ide bagus. Cuman banyak yang menyalahgunakan. Kita udah lihat berita-berita yang dan tertangkap juga kayak pada dan ini menyalahgunakan jabatan. Nah, memang benar itu tertangkap, tapi kan itu kan hanya ganti pemain, ganti wajah. Bukan. Itu bukan sebuah prestasi sebenarnya. Itu merupakan tugas dari bangsa ini yang untuk memberantas korupsi. Kalau sebuah prestasi, apa belum bukan? Kalau prestasi itu? Ya sih, kalau itu belum prestasi, kenapa? Logika simpel aja sih, ya kan? Maling yang ditangkap itu biasa. Betul. Iya. Gitu. Maling itu ditangkap biasa gitu. Itu udah kewajiban. Terus kalau itu lo ganti untuk berusaha untuk mempertahankan MBG ini karena prestasi menangkap Pak Dadan nih yang kepala SPPG-nya nih ya kan, bener kan kepala SPPG-nya, terus itu dibilang prestasi ya buat gue be aja gitu. Memang be aja, memang betul tuh.
Terus bukan hal yang luar biasa. pada awalnya sih pas gue denger MBG itu program oke tuh. Iya, Pada awalnya tuh. Kirain gue nih kantin-kantin. diserahin ke UMKM yang di sekolah itu. Bukan didiriin lembaga lagi seperti SPPG kayak gini. Karena kalau didiriin lembaga seperti itu ladang korupsi kalau menurut keyakinan saya sih. Betul. Dan terbukti kan kemarin 3 orang kena korupsi. Dan sekarang diganti pemainnya. Dan penggantinya juga yang loyal sama beliau. Nah, itu orang-orang di situ aja putarannya Iya. gitu. Orang loyal yang punya kasus di belakang. Terus kemarin juga bahas tentang komisaris Pertamina. Berita baru. Iya. Komisaris Pertamina kan? Yang ini bukan sih Raffi Ahmad, yang asistennya Raffi Ahmad bukan sih? Kurang tahu itu cewek itu siapa. Oh, yang cewek. Cewek, cuman lupa gue namanya. Kemarin yang gue sempat tunjukin ke Bang Botam sih. Cuman itu belum pernah di dunia pemasaran, entar Pertamina, perbisnisan di mana, belum pernah tiba-tiba jadi komisaris Pertamina. Tapi yang gue tahu, dia tuh dulu pendukungnya tim suksesnya Prabowo Gibran. Ya inilah. Kalau bagi gue gini ya, kita bukan sekarang nih, ini kayak obrolan panggilan kita nih bukan bicara tentang kita siapa menang siapa kalah kemarin Pilpres, tapi karena bagaimana juga kita tuh berdampak seperti yang gue bilang, kita menghadirkan bintang tamu Mas Agung sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan gadget, berdampak dengan beliau, makanya kita bahas tentang ini. Nyambungnya ke situ tuh karena apa? Semua ini adalah dampak dari semua kebijakan yang diambil pemerintah saat ini. Oke, sebenarnya kebijakan itu boleh. Kayak gini, gue kasih contoh simpel waktu zaman Soeharto ya. Ini kan zaman Soeharto kan tidak terlepas dari isu KKN juga ya. Mungkin Mas Agung juga nggak pernah ngalamin yang lama, Mas Botem juga. Kalau saya ngalamin. Kalau zaman Soeharto itu, Karena paling tua Pak ya. iya. Zaman Soeharto itu, masa menteri dari zaman Soeharto itu, menterinya nggak ada menteri yang tidak berkompeten. Dari Menteri Keuangan Kwi Kiangi, Menteri Teknologi Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Itu dari menteri-menterinya aja udah sekelas jago banget gitu loh. Jadi walaupun anggaran mungkin dikorupsi, tapi realisasi pembangunannya tuh terrealisasi. Tapi kalau misalkan sekarang pada zaman ini tuh beda banget. Dari segi menterinya aja ya seperti tidak apa ya? Masa kalau harus disebutin tidak berkompeten? Tapi yang kayak kemarin Mas Dio gimana? Yang nyebut menterinya Mas Dio? Yang masa BGN. Ya kan menterinya itu. Ya sekarang gini aja ya. Maksudnya dari ya ini masalah pantas nggak pantas kan gue kurang paham juga. Cuman kalau karena gue tahu Pak Dadan itu dengar seliweran itu kan Pak Dadan itu kan dia itu pengalamannya itu ya kan ahli serangga ya kan, tapi mungkin karena tim suksesnya juga waktu dia kemarin Pilpres itu sebagai tim sukses juga mungkin makanya dia jadi jatah ya kan. Jadi nanganin gizi itu kan nggak nyambung dari situ. Memang sih nggak semuanya yang kita sekolah apa kita harus di bidang itu enggak, cuman kan maksudnya kan minimal punya kurang pengetahuan ya. Iya, ada basicnya. Iya, karena gini ya, kita masih punya banyak nih ahli-ahli gizi di Indonesia yang mungkin belum bekerja gitu, bekerja layak, mendapatkan kehidupan layak. Kenapa nggak para ahli gizi kita yang nganggur aja? Dan penggantinya pun bukan dari ahli gizi juga kan sekarang kan. Wartawan kan. Iya, lucu tau nggak? Jadi ya wartawan tuh pantasnya ya apa itu yang disebut jadi kepala redaksi lah ya kan. Iya. Jadi kepala redaksi Pemret atau segala macam. Tapi lu tiba-tiba bisa jadi kepala ahli gizi. Nih, semuanya itu kan segala sektor lah ya. Seharusnya yang bisa kita percaya Bapak Presiden kita bisa memilih yang baik, tapi kita juga gak buta gitu. Kita juga lihat ada historinya yang kayak gimana segala macam. Kita berharap ke Bapak yang terbaik gitu. Karena ini benar-benar nominalnya besar banget. Iya, program ini paling besar. Iya nggak? Tak ada BUMN yang bisa
Wah, ini sangat besar banget dan banyak mungkin kemungkinan besarnya banyak peluang-peluang orang buat yang kayak kasus kemarin pada saat. Ya inilah makanya kita manggil Mas Agung ke sini Iya, karena karena kan ini adalah satu sektor di yang perekonomian kita nih Iya. yaitu di gadget yang berkecimpung langsung ya Iya. di dan seluruh masyarakat. terkena dampak juga mungkin. Iya, yang paling terkena dampaknya. Makanya gua kadang-kadang suka lucu, kesel juga ya kan sama orang-orang yang kalau kita lagi bicara politik, lu ngapain sih bicara politik ya kan? Ya, itu kan bukan urusan lu. Udah lu kerja aja, kerja yang bener. Sekarang gini, gua kerja yang bener aja, kerja sampai mati-matian, pajak gede, tinggi, yang bayar siapa? Ya kita. Itu yang banyak. Terus gua nggak boleh berbicara tentang politik ya Indonesia. Lu siapa gitu? Ya. Gue punya hak karena gue ditekan pajak gue sekian besar, sekian juta ya kan. Mungkin Mas Botem Gitu. suruh mendukung. Sorry banget, kita objektif aja. Iya. Kalau yang benar ya kita bilang benar, kalau memang yang nggak benar ya kita bilang nggak benar gitu. Contoh di pasti di area Mas Agung, area kita bekerja itu pasti ada namanya produk Ya, kontra ya. Enggak, tadi juga gue dengar sih sebelum acara ini mulai, Iya. Mas Agung juga ada cerita Menunjukkan tentang yang pro dan kontranya ya. pro dan kontra tentang program-program pemerintah saat ini di tempat kerja Mas Agung. Itu Gimana gimana, Mas Agung? Gue bingung nih jawabnya, dua-duanya sama ya gitu ya. Jadi Iya. tadi pertanyaannya yang gimana pro kontra gitu ya. Yang kontranya, Yang kontranya. Kontra dengan Mas Agung tuh, kontranya. Ya, Kalau yang pro nggak usah dibahas, pasti sama dengan kita. oke. Ya, segelintir orang, teman-teman saya lah ibaratnya. Nggak usah disebut namanya, Ya, nggak usah namanya. namanya. Cerita aja. Saya itu seorang bajir katanya. Saya itu seorang bajir yang selalu mengkritik pemerintah. Oh, Mas Agung seorang bajir. Buzzernya. Ya, kata teman-teman saya. Ya. Buzzernya anak abah apa Mas Anak Ganjar? abah katanya. Oh, anak Karena abah. kan Karena buzzernya ada dua nih. Kalau nggak anak abah, Ganjar. abah Gitu. abah aja deh. Anak abah. Iya. Nah, dikatakan sebagai buzzer. Padahal kita kan kasih tahu, ini dampaknya loh kalau kita salah milih. Begitu. Makanya kita harus jangan sampai buta politik. Kita harus mengetahui dulu historinya kayak gimana, kedepannya program-programnya kayak gimana gitu. Yang paling saya dedek itu saat orang, udah lu ngapain sih bahas politik atau apa? Toh lu kerja yang gitu-gitu aja gitu. Ya, Yang kayak gaji itu bukan Kita pemerintah. bahasnya nggak seperti orang-orang intelek lah ya, yang Iya. sudah tahu pakarnya itu. Yang Iya. kita bahas tuh yang sesuai dengan realita kita aja Iya, gitu, betul. yang kita alami sehari-hari. Dari gaji kita yang dipotong mungkin begitu kan? Yang Betul, maksudnya kayak gitu. Itu. Pertama, tiba-tiba jadi Itu pertama. Orang-orang yang yang seperti yang tadi Mas Agung bilang itu, mereka sebenarnya tahu mereka itu dapat potongan sekian di pajak ya, terus setiap ya nggak usah jauh-jauh kita beli makanan aja ke resto-resto yang ternama juga kita kan pasti ada tuh di bilnya tuh Di bilnya PPN berapa persen. Lu beli bensin juga ada pajaknya. Sebenarnya dia pada sadar, cuman gengsi aja sebenarnya kalau menurut gua ya. Iya, betul. Karena logikanya gini, lu udah tahu lu diinjek, tapi lu malah ketawa. Pasti kan lu berontak dong untuk berusaha untuk keluarin kaki lu supaya nggak diinjek atau bilang tolong dong kaki gue diinjek. Atau tapi karena gengsi gitu mungkin. Atau mungkin juga dia minim literasi. Ya, karena pentingnya itulah literasi politik. Dan gua juga bilangnya gini ya, untuk anak muda nih, mau Gen Z, mau apalah itu ya kan, semuanya. Kalau bisa tuh lu jangan skeptis sama yang namanya politik. Karena kalau lu skeptis tentang politik ya kan, lu tuh menaruh masa depan lu itu ke orang ya asal aja, mau orang bener kayak mau enggak. Lu tuh pasrah sama kebijakan-kebijakan yang bakal nanti yang berpengaruh terhadap diri lu juga, kayak berpengaruh ke kesehatan lu, kayak unsur pekerjaan ya kan, kayak untuk pendidikan, itu kan semua ada dalam satu lingkup politik, yaitu kebijakan pemerintah yang akan datang gitu ya kan. Iya, betul. Dan ini tadi gue juga baru baca di Twitter, entah baru itu benar atau enggak ya, itu berita benar atau enggak, kita belum tahu pastinya karena belum ada resmi dari televisi. Jadi kendaraan yang mati pajaknya sekarang di SPBU itu dianggap nggak mendapatkan subsidi pengisian BBM, jadi harus ngisi lewat Pertamax.
dipaksa pertama. Jadi istilahnya Dipaksa buat ngisi pertama tamat. karena dia masih pajak. Misalkan motor lu panci pajak dan itu akan diawasi di SPBU-nya. Jadi nanti ada ditempatkan entah di sub, entah kepolisian, entah polisi lalu lintas yang di BBM tuh. Ada videonya sih, cuman ini belum tahu resmi atau belum enggak. Ini. Berarti ada beberapa mungkin Ya. percobaan dulu kali ya. Kurang tahu juga ini Ini baru valid atau enggaknya kita belum tahu. Karena ini berita baru di X ya. Cuman ya Itu loh pentingnya ya kan, gimana kita orang tua kita dulu tuh sering bilang apa, lu belajar yang pinter ya kan, supaya lu tinggi sekolahnya, supaya lu jadi orang sukses. Gue baru sadar tuh kata-kata orang tua kita dulu itu, ya kan, artinya apa, kalau kita pinter kita bisa menentukan hidup kita, ya kan. Iya, Dengan benar, situasi global kayak gini di Indonesia, situasi nasional, terus kita bikin apa, banyak orang merasa apa dirugikan, ya kan, banyak masyarakat yang merasa dirugikan, nggak setuju sama rezim pemerintah sekarang, dibilangnya antek-antek kasih. iya mungkin mereka Responnya nye ya kan. terus yang bikin masyarakat sakit Dibilang hati. buzzer, kayak Mas Agung dibilang buzzer. Jadi mungkin gini, mereka mungkin kalau menurut keyakinan gue sih, mungkin mereka nggak berpikir bahwa patokan pertalite nih yang kalau BBM yang naik tadi ya, kita masih nyambung ke daerah BBM itu. Kalau pertalite itu pasokannya itu segitu-gitu aja. Nah, ketika oke lah kalau gua misalkan itu masih sanggup untuk ngisi pertama. Tapi kalau kayak misalkan Gojek, terus Nah. abang-abang Gojek, abang-abang Grab itu Sektor usaha kecil lah ya. sektor yang biasanya Kecil. biasanya dia pengen pertama yang tadinya hanya 12.000 terus naik ke 16.000, mungkin dia akan beralih ke pertalite. Jadi misalkan kuotanya pertalite misalkan 10.000 nih, 10.000 orang. Tiba-tiba nih dapat pertamax nih yang pindah ke pertalite. Otomatis kan kuota pertalite jadi nambah. Tapi dari pasokan dari pemerintah itu nggak bertambah ya, jadi sama aja bohong. Seperti kasarnya ya, kita dipaksa buat beli. Pertama, iya. Sedangkan pertama green aja hanya ada di beberapa tempat kan. Pertama green tuh. Itu yang paling gue sedih sih. Itu adalah menutup sel sih. Memonopoli sel agar beli dengan kita gitu. Sebenarnya dari penutupan sel itu Pak, gue dari awal udah curiga bakal adanya seperti ini Pak. Ya kalau memang ya. berani saingan nih, kalau memang berani sportif ya. Ya kalau lu produk lu, ya ini kalau bahasa orang dagang kan gini, ya kalau produk lu yang sportif ya barang lu yang akan ngomong gitu loh. Iya. Betul nggak sih kalau menurut gue seperti itu. Jadi jangan dijelek-jelekin atau dibunuh gitu. Ini dibunuh sih. Kalau ini kan oke lah, lu masalah ini, tapi karyawannya coba sekarang nambah pengangguran lagi kan jadinya. Nih Pak, gue juga balik nih ke MBG nih. Kan di beberapa acara TV nih, di debat-debat TV lah ya kan, ada yang gue pernah dengar tuh dan pernah lihat tuh acara debat bilang gini nih, yang pro pemerintah. Dia bilang, sekarang kalau mau dihapuskan apa MBG itu kan banyak ada kayak berpengaruh di Iya. beberapa sektor kan, seperti kayak pertanian, perikanan lah, semuanya lah yang berhubungan. Katanya itu mau gimana, itu kan ada hitung-hitungannya buat masyarakat kecil juga. Nah sekarang pertanyaan gua, sekarang yang kantin-kantin di sekolah, berapa ribu sekolah, berapa juta sekolah yang ada di Indonesia, emang itu bukan rakyat kecil juga? Ya, Dengan adanya program MBG, kantin-kantin yang harusnya jualan makan siang. iya jam istirahat sekolah itu anak-anak pada jajan, sekarang nggak ada. Mungkin ada 1-2 karena sudah dapat makanan, udah kenyang. nah itu harusnya kalian juga harus fair, bagaimana nasib mereka juga gitu loh. Itu dia. Gitu. Itu dia yang tadi gue bilang. Katanya untuk mengurangi stunting. Tapi dia nggak memikirkan UMKM di sebelahnya. Itu yang tadi gue Pak, bilang. stunting itu juga pemerintah tuh telat, bukan kayak SMP itu udah nggak bisa lagi. Emang iya. SMP, SMA itu bukan Dari kandungan, stunting. bukan Iya, dari kandungan. dari dalam Makanya itu sebenarnya kalau untuk MBG itu cukup untuk kalau dulu zaman Soeharto sebenarnya MBG sudah ada bro. Iya. Kalau nggak salah itu sudah diperingatkan di acara debat capres sama calon nomor 3 ya kan. Iya betul. Itu salah. Tidak ada mungkin.
Enggak, gua enggak Bukan ya? ke kemana-mana mungkin. Tapi kemarin dari siapa? Kalau itu. Tapi kalau lihat dari budget kayaknya kemerah-merahan gitu ya. Kita sih netral aja, kita netral. Jadi Mas MBG sebenarnya ini kalau pengen tahu, MBG tuh dulunya tuh sudah ada waktu zaman Soeharto. Iya, bukan program yang baru gitu. Bukan program baru sebenarnya. Zaman Soeharto sudah ada, cuman zaman Soeharto itu cuman untuk anak SD aja. Itu pun dari kelas taman kanak-kanak sampai kalau nggak salah deh, saya ingat gue dikasih susu gratis. Saya juga pernah. Dikasih susu gratis, makan gratis. Itu tiap hari Sabtu kalau nggak salah ya. Iya. Tiap Bubur hari Sabtu. kacang, Bubur kacang ya kan. Itu Mas Bautan nggak ngalamin ya? Saya ngalamin juga dong. Kalau dia ngalamin, saya nggak ngalamin. Karena kita lahir di Mas Bautan ngalamin zaman Soeharto itu. Ngalamin, iya. Zaman apa? Zaman Soeharto. Kalau Soeharto ngalamin ya. kayak waktu SD deh kalau. SD itu. Ini kelas berapa MT? SD. Ya mungkin udah lah ya. Ngalamin nggak Saya apa-apa. kan awet muda, Pak. Jadi intinya tuh MBG tuh yang dijadikan ini, gua nggak ngerti ya, entah ini presidennya yang nggak paham atau staf-stafnya yang kasih inputan salah atau gimana, gua nggak ngerti. Yang jelas ini ada sistem yang salah. Sebenarnya ini MBG program bagus, tapi sistem kerjanya salah dan ini harus dibenahi. Kalau nggak Kalau dibenahi, menurut gua nih di MBG ini nih ya kan, itu ngikutin Korea ya mungkin. Korea apa Jepang sih? Ya, Korea, di luar Jepang, ya. negeri sih udah jalan. Di luar negeri. Ya. Mereka mengikuti itu. Sedangkan di luar negeri itu MBG-nya itu berbentuk apa? Kantin yang mengelola. betul. Ya kan? Bukan lu. Steril, Iya. bersih. Jadi dari sektor kayak pertanian yang tadi dibilang kan di sini ada perhitungan, ya kan ada perputarannya untuk rakyat kecil juga. Nah itu kan mereka juga rakyat kecil. Nanti kan para kantin ini kan juga ambil bahan-bahannya dari Dari petani juga. petani juga. Maksud gue semuanya dapat gitu. Nah, makanya dari gue yang penting, yang jelas nih kalau ya gue sih pengennya sih SPPG dibubarin. Iyalah. Dan Dikelola dengan kantin aja. Iya, dana alokasinya kasih ke pihak sekolah atau dana kantin. Iya. Nah, kalau takut dikorupsi, buktinya ini korupsi juga. Iya. Gitu. Korupsi juga. Enggak, maksudnya kalau untuk secara kita bicara keadilan ya, ya itu menurut gue lebih adil ke kantin karena Karena orang kantinnya juga ngerasain imbas buat dia juga ya kan, dampaknya buat dia ya kan, para petani juga nggak akan berpengaruh, tetap akan Jadi supaya kan misalkan ada dari kantin, mereka gitu loh. ada kantin berapa gitu kan, Iya. ada 5 kantin di situ. Berarti dibagi 5 itulah. Nggak perlu Iya, mengeluarkan iya. biaya Iya, untuk bikin-bikin dapur MBG. Nggak perlu. Iya. Ngapain lu bikin-bikin dapur MBG begitu ya Nggak kan? perlu lagi mobil operasional. Nggak perlu lagi. Motor listrik. Nggak perlu. Ini motor listrik berapa ya? Tapi umur hidup gue ya, gue tinggal nih kan, ada program MBG ini, nggak pernah gue tetap pakai motor listrik. Itu gunanya buat apaan emang? Ya buat Katanya sih buat operasional. operasional. Personal apaan ya kan? Aduh, gue bilang udahlah. Bukannya Grand, ya? Jujuran aja. Ada motor listrik. Ada yang ngirim-ngirim ke sekolah bukannya Grand. Iya, maksud gue jadi jujuran aja itu buat apa ya kan? Nah, gue juga tadi ngobrol dikit sama Mas Agung.